Bisa lah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Amanda Putri, dan rekan saya, Alia Safitri, akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang judul upaya mengurangi residu zat kimia farmasi dalam menjaga kualitas tanah perkotaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alia. Yang pertama ada latar belakang. Residu farmasi menjadi pencemar lingkungan di wilayah perkotaan. Bersumber dari konsumsi obat seperti antibiotik, hormon, dan analgesik. Masuk melalui limbah rumah tangga, fasilitas kesehatan, dan industri. Bersifat persisten dan aktif secara biologis. Pentingnya tanah di perkotaan. Yang pertama, sebagai media tumbuh tanaman, penyimpanan air, habitat mikroorganisme, dan penopang keseimbangan ekosistem. Dampak residu farmasi untuk menurunkan aktivitas mikroorganisme tanah. Yang kedua, mengganggu siklus unsur hara. Yang ketiga, menghambat dekomposisi bahan organik. Yang keempat, menurunkan kualitas tanah. Yang kelima, terserap tanaman, yaitu masuk rantai makanan. Yang keenam, mencemari air tanah. Yang ketujuh, paparan tidak langsung ke manusia. Dan yang terakhir, memicu resistensi antibiotik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa sumber utama residu farmasi, apa faktor penyebab pencemaran tanah, bagaimana upaya pengurangannya. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi sumber residu farmasi. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab pencemaran. Yang ketiga, menentukan upaya pengurangan yang efektif. Tinjauannya. Yang pertama ada sumber limbah farmasi. Yaitu ada limbah rumah tangga, rumah sakit dan apotek, industri farmasi, dan lumpur hasil IPAL. Yang kedua ada karakteristik limbah. Yang pertama mengandung senyawa aktif biologis, terus ada termasuk limbah B3, sulit terdegradasi, yang terakhir berpotensi mencemari tanah dan air. Yang ketiga, dampak terhadap ekosistem, yaitu merusak organisme tanah, mempengaruhi ekosistem terestrial dan akuatik, serta memicu resistensi mikroorganisme. Yang terakhir, perilaku residu di tanah, yaitu ada adsorpsi atau desorpsi pada partikel tanah, degradasi biotik atau mikroorganisme, dan degradasi abiotik, oksidasi, dan fotodegradasi. Metodologi penelitiannya, jenisnya yaitu deskriptif kualitatif, sumber datanya dari jurnal dan literatur tahun 2017 sampai 2026. Tekniknya yaitu studi literatur, dan analisisnya yaitu sistematis dan interpretatif. Yang selanjutnya ada hasil kajian residu dipengaruhi aktivitas manusia. Yang kedua ada pengelolaan limbah belum optimal. Yang ketiga ada resiko pencemaran masih tinggi. Yang keempat ada perlu pendekatan terpadu. Nanti ada pembahasan
Yang pertama itu ada teknologi pengelolaan. Nah, di sini ada Advanced Oxidation Process atau AOP, ada fotokatalisis. Yang ketiga ada absorpsi karbon aktif. Yang keempat ada bioremediasi dan fitoremediasi. Yang B itu ada pengelolaan di sumber. Yang pertama ada pemisahan limbah farmasi. Yang kedua ada penggunaan IPAL modern. Yang ketiga manajemen obat kadaluarsa. Dan yang terakhir ada program pengembalian obat. Nah, yang pembahasan yang C itu ada edukasi dan regulasi, ada edukasi pembuangan obat yang benar, terus kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat, yang ketiga pengawasan pemerintah, yang keempat ada standar pengelolaan limbah. Di sini ada kesimpulan. Jadi residu farmasi itu berasal dari berbagai sumber. Nah, dipengaruhi pengelolaan limbah dan sifat senyawa. Terus berdampak pada tanah, air, dan kesehatan. Yang terakhir itu ada perlu teknologi, edukasi, dan regulasi. Sini ada saran, masyarakat harus bijak menggunakan obat, terus fasilitas kesehatan, tingkatan pengelolaan limbah, terus ada pemerintah perkuat regulasinya lagi, terus ada terakhir perlu penelitian lanjutan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terus lanjut ke apakah ada pertanyaan? Ada Kak Zaya. Kak Zaya. Iya apa? Bagaimana cara membedakan pencemaran tanah akibat residu farmasi dengan pencemaran dari limbah lain? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya. Ya, boleh sok. Siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Siti Waria. Izin bertanya, mengapa residu farmasi sulit terdegradasi dibandingkan limbah organik biasa? Sekian, terima kasih. Oke. Siapa lagi? Saya mau bertanya. Dulu. Oke, ya dulu. Bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi residu farmasi di lingkungan? Oke ya. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, ayo. Dari berbagai teknologi yang disebutkan, Boleh diulang pertanyaannya soalnya nggak kedengeran. saya ulang pertanyaannya. Dari berbagai teknologi yang disebutkan, mana yang paling efektif dan realistis diterapkan di Indonesia? Saya mau bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Naya Lukman Syakira, izin bertanya. Apa dampak dari jangka panjang residu farmasi jika terus menumpuk di tanah? Oke.
Emang harus dibagi? Nggak usah ya, udah ngejawab ya. Ya udah. Siapa dulu tadi yang pertama? Jahit ya? Nomor 1 itu. Izin menjawab pertanyaan dari Jahira. Bagaimana cara membedakan pencemaran tanah akibat residu farmasi dengan pencemaran dari limbah lain? Jawabannya, pencemaran residu farmasi biasanya terdeteksi melalui analisis kimia laboratorium karena mengandung senyawa aktif seperti antibiotik atau hormon. Nah, selain itu, indikasinya bisa dilihat dari munculnya resistensi mikroorganisme atau gangguan aktivitas biologis tanah. Apakah cukup, Jahira? Cukup. Oke, makasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Ria. Ria bertanya, mengapa residu farmasi? Mengapa residu farmasi? Izin menjawab pertanyaan dari Ria. Mengapa residu farmasi sulit terdegradasi dibandingkan limbah organik? Jawabannya, karena residu farmasi itu memiliki struktur kimia yang stabil dan dirancang tahan terhadap proses biologis, sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme di lingkungan. Apakah cukup ya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Fanny. Pertanyaannya, Dari berbagai teknologi yang disebutkan, udah aja di sini. Izin menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi residu farmasi di lingkungan? Jawabannya, masyarakat dapat berperan dengan tidak membuang obat sembarangan, mengikuti program pengembalian obat kadaluarsa, serta menggunakan obat secara bijak sesuai aturan. Sudah cukupkah ya? cukup. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Lubna. Pertanyaannya, apa dampak jangka panjang residu farmasi jika terus menumpuk di tanah? Jawabannya, dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, pencemaran air tanah, masuk ke rantai makanan, serta meningkatkan risiko resistensi antibiotik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Apakah terjawab, Lubna? Cukup. Oke, terima kasih. Yang terakhir ada pertanyaan dari Pani. Pertanyaannya, dari berbagai teknologi yang disebutkan, mana yang paling efektif dan realistis diterapkan di Indonesia? Jawabannya, bioremediasi dan fitoremediasi. Dinilai paling realistis karena lebih ramah lingkungan dan biaya lebih rendah. Meskipun untuk efektivitas tinggi, tetap bisa dikombinasikan dengan teknologi seperti AOP. Apakah terjawab? Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.